Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini, kita akan belajar menyelesaikan soal-soal tentang titik berat. Oke, pada video yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang konsep dasar ya, pemahaman dasar dalam mengerjakan soal-soal tentang titik berat. Nah, pemahaman dasar yang kita pelajari pada video sebelumnya itu sekarang akan kita pakai, akan kita gunakan, akan kita terapkan untuk menghitung nilai titik berat ya, sebuah sistem benda-benda yang sesungguhnya seperti itu. Oke, untuk di video kali ini kita akan membahas dua soal ya. Soalnya yang seperti tertera pada layar berikut ya, yang sebelah kiri ini bentuknya yang partikel. Yang sebelah kanan ini bentuknya adalah satu dimensi atau yang memiliki panjang ya. Oke, langsung saja. Sekarang kita membahas yang video yang nomor 1, yaitu yang bentuknya partikel. Ya, soalnya perhatikan gambar di samping. Ada 3 partikel yang dihubungkan dengan kawat tidak bermassa. Letak titik berat dari ketiga partikel tersebut adalah, jadi kita beri nama dulu. Ya, ini adalah benda yang ke-1, ini benda yang kedua, ini benda yang ketiga. Kita beri nama. Setelah itu kita tentukan letak koordinatnya. Yang benda 1 itu kan 2,10, berarti sumbu X-nya ini di angka 2, sumbu Y-nya di angka 10. Nah, terus untuk yang benda 2 ini 4,2, berarti sumbu X-nya di angka 4, sumbu Y-nya di angka 2. Lalu yang benda yang ketiga 8,8, berarti sumbu X-nya 8, sumbu Y-nya juga 8. Seperti itu. Oke. Terus kita bisa ya, kita bagi. Kita bisa tempatnya untuk mengerjakan soal yang sumbu X sama yang sumbu Y. Oke. Sekarang kita kerjakan rumusnya. Rumusnya untuk yang X0 itu kan rumusnya adalah M1 X1 ditambah M2 X2. Oke, kita ulangi. M2 X2 ditambah M3 X3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Oke, M1 nya benda 1 masanya 4 kg. Masanya benda 1 adalah 4 kg. X1 nya adalah 2. Massa 2 6 kg masanya. X nya adalah 4. Benda 3 masanya adalah 2 kg. X nya sendiri adalah 8. Oke. 8 kali ini masanya yang M1 tadi 4 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 4 kali 2 8 ditambah 24 ditambah ini tadi 8 ya. Di 8 ini 2 kali 8 itu 16. Maka error. Per 4 tambah 6 tambah 2 12. Jadi sama dengan 24 tambah 16 itu 40, 48 sama dengan 48 dibagi dengan 12. Jadi hasilnya 4 ya. Jadi hasilnya adalah 4. Ini 48. Kurang kelihatan. Nah, yuk. Nah, kita beri tanda. Jadi 4 ya hasilnya. Oke. Selanjutnya yang Y0. Y0 sama dengan M1
kali Y1 ditambah M2 kali Y2 ditambah M3 kali Y3 dibagi M1 plus M2 plus M3 sama dengan massa satunya seperti tadi ya 4, Y nya adalah 10 ditambah massa 2 itu 6, Y nya adalah 2 ditambah massa yang ketiga adalah 2, Y nya adalah 8 per massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3. Berarti ini seperti tadi 4 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 4 kali 10 40, 6 kali 2 12, 2 kali 8 16 dibagi 12 sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 16 itu 28 ya. 28 ditambah 40 berarti 68. Berarti ini 68 dibagi 12 hasilnya. Dibagi 2 sama dengan 5,66. Jadi Y0 nya kita dapatkan 5,66. Oke, kalau begitu kita tulis ya hasilnya di atas. Jadi Z sama dengan X0, Y0 sama dengan 4, titik koma ya 5,66. Titik koma ini untuk memisahkan dua angka, di mana angka satunya sudah ada komanya. Jadi ini kita pakai titik koma. Jadi 4 titik koma 5,66 ya itu. Jadi ini jawabannya 4 titik koma 5,66. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang nomor 2. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan soal yang nomor 2. Untuk yang soal nomor 2 ini ada 4 ya, ada 4 benda. Ini kita kasih tanda dulu. Benda yang pertama ini yang berwarna merah. Terus benda yang kedua yang saya kasih warna biru. Ya. Terus berikutnya benda yang ketiga saya kasih warna kuning. Ini biar kelihatan. Benda yang ketiga saya kasih warna hijau. Saya kasih warna hijau. Ini ya. Jadi ada 3 benda. Oke. Selanjutnya untuk yang benda satu yang berwarna merah itu di tengah-tengah, tangannya di sini tengah-tengah. Karena kita tahu dari gambar terlihat panjangnya, ini panjangnya adalah 2, ini panjangnya adalah 4, berarti 6. Jika panjangnya 6, tengah-tengahnya kan 3, berarti jika di sini titik pusatnya adalah 0, maka ini di angka 3 X-nya. Ya. X-nya di angka 3. Oke. Oke ya, kita tulis dulu. X-nya benda 1 adalah 3, Y-nya benda 1 adalah, Y-nya ini begini ya, bentar. Untuk yang benda 1 ini dia berada di tengah-tengah garis ini. Yang mana garis ini panjangnya 6. Karena yang benda 1 berada di tengah-tengah garis yang ini yang panjangnya 6, berarti dia di angka 3. Jadi ini di angka 3 sembunyinya. Jadi satunya adalah 3. Ya, sekarang kita ke L, panjangnya benda 1. Tadi benda panjangnya sudah kita dapatkan nilainya 6 ya. Seperti itu. Lanjut kita ke benda 2. Benda 2 yang berwarna biru. Ini ya benda 2, ini di sini. X-nya udah kelihatan ya. X-nya di angka 2. Kenapa? Di mana 2? 2 jarak ini ke sini kan 2 ini jaraknya. Jarak ke sini kan 2. Jadi ini di angka 2 X-nya. Jadi benda yang kedua kita dapatkan nilai X2 sama dengan 2. Y2-nya kita cari. Y2-nya di tengah-tengah. Jika panjangnya benda ini adalah 4, tengah-tengahnya kan 2. Berarti jaraknya dari bawah, jarak dari ini ke sini jaraknya adalah 2 jaraknya 2. Berarti jika ini sudah 3, maka di sini 5.
kan jaraknya harus 2 seperti itu ya, tengah-tengahnya. Nah oke, berarti yang batas atasnya ini adalah 9. Jadi Y nya tadi di tengah 5, kita tulis 5. Selanjutnya kita ke L2. Panjangnya udah kelihatan 4. Oke, sekarang lanjut yang kuning. Nah yang benda 3, yang kuning. Kuning ini udah jelas, ini 6 ya, karena tadi panjangnya ini adalah 6 ya, panjangnya dari benda 1. Jadi letak X nya di benda 3 udah jelas, yaitu 6. Sekarang ke Y3. Berapakah Y3? Y3 di tengah-tengah. Tengah-tengahnya sama kayak tadi, tengah-tengahnya di angka 3. Sama kayak benda 1 ya, di angka 3. Sekarang ke L. Panjangnya sudah kita hitung tadi 6. Sekarang yang benda 4. Yang benda 4 jatuh di sini X4. Benda 4 itu X nya pas di tengah sini, berarti di angka 6 ya. Sekarang Y4. Y nya ada di sini. Nah, berarti Y nya di 6. Karena tingginya Y itu setinggi dengan benda yang ketiga ya, yang benda 4, Y nya setinggi sama dengan tingginya benda yang warna kuning, jadi 6. Oke, sekarang ke panjang. Panjangnya benda keempat. Panjangnya benda keempat sudah dikasih keterangan dia 4 di sini. 4. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Oke, setelah kita mendata ya nilainya, maka kita coba masukkan ke dalam sebuah tabel ya. Jadi saya sekarang mencoba menunjukkan kepada kalian cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan tabel ya. Jadi tabelnya seperti ini ya, karena ini bentuknya panjang, jadi harus ada memuat panjang ya L, memuat koordinatnya yaitu X sama Y pada masing-masing benda. Dan karena pada rumusnya adalah perkalian antara panjang dengan sumbu X, jadi saya tulis L kali X di sini harus ada di tabelnya. Dan yang Y0 juga ada perkalian antara panjang dengan sumbu Y, jadi L kali Y juga saya buat di tabelnya. Oke, langsung saja kita pakai cara yang kedua biar lebih cepat. X nya yang benda 1 yaitu 3, Y nya benda 1 sama juga 3, L nya benda 1 yaitu 6. Maka perkalian L dengan X nya yaitu 6 kali 3 18. L dengan Y nya yaitu sama juga 18. Sekarang ke benda 2. X nya benda 2 adalah 2, Y nya benda 2 itu adalah 5, Y nya benda 2 tadi 5 atau bentar ya. Benda 2 yang kuning, Y nya di 3. Oh 3 ini tulisannya kurang pas ya, harusnya ini 3. Oke, saya hapus yang ini, harusnya tulisannya 3. Oke, 3. Oke, kita lanjutkan. Y nya benda 2. Untuk Y nya benda 2 itu 3, L nya 4, L kali X 4 kali 2 berarti 8, L kali Y 4 kali 3 berarti 12. Sekarang ke benda 3. Untuk benda 3 sendiri X nya adalah 6, Y nya 3, L nya adalah 6, L kali X berarti 6 kali 6 36, L kali Y 3 kali 6 kali 3 berarti 18. Ini masih ada ya benda yang keempat, jatuh di sini benda yang keempat. Berarti benda yang keempat itu X nya adalah 6, Y nya adalah 6, panjangnya 4.
L kali X berarti 4 kali 6 itu 24. L kali Y 4 kali 6 berarti 24. Oke, setelah itu kita total X, kita total ya. Jadi yang ini kita total, ini kita total semua, berapa nilainya ya. Jadi sigma L kali X sama dengan, itu kita total 36 ditambah 24 itu adalah 60, 18 ditambah 8 adalah 26, 26 ditambah 60 berarti 86 ya. Nah, ini kan artinya yang di rumusnya, ini kan artinya total L kali X. Jadi sudah kita buat, tinggal dibagi total dari panjangnya ya. Total dari panjangnya sendiri adalah 20 ya, 20 totalnya. Jadi untuk X0 itu rumusnya adalah sigma L kalikan X ya, terus dibagi dengan total dari L nya ya, itu ketemu 86 bagi 20 4,3 untuk X0 nya ya. Sudah ketemu X0 nya yaitu 4,3. Nah, ini ketemu. Oke, dengan cara yang sama kita mencari Y0 nya. Jadi ini kita total ketemu berapa ini, kita total 18 ditambah 12 itu 30, 18 tambah 24 itu 42, 30 tambah 42 itu berarti 72. Berarti Y0 rumusnya sama seperti yang di atas, sigmanya ya, jadi 72 dibagi 20. 72 bagi 20 ini loh. Ini kan sigma total ya. Sigma totalnya ini sudah kita buat, sudah kita cari ya, sudah kita cari yang ini tadi. Sudah kita cari nilainya adalah 72. Sedangkan yang ini sudah kita cari nilainya 20. Berarti kan 72 dibagi 20 ketemunya 3,6. Jadi untuk titik berat ya, yang sembunyinya adalah 3,6. Berarti jika kita simpulkan ya, jawabannya titik berat pada soal ini sama dengan X0, Y0. X0 nya itu 4,3 ya, titik koma, Y0 nya adalah 3,6 seperti itu. Jadi ini jawabannya. Jadi menurut saya lebih cepat kita kalau mengerjakannya pakai cara yang tabel daripada yang sebelumnya yang pakai rumus ya. Tapi tergantung kalian kalau suka pakai cara yang rumus, silakan. Cara rumusnya itu yang mana? Cara rumusnya itu yang ini ya, yang di atas itu yang X0 sama Y0 itu pakai cara rumus. Kalau pengen praktis lebih cepat pakai yang tabel, terserah ya, terserah kalian. Oke, sekian sampai di sini video kali ini. Untuk contoh soal berikutnya yang nomor 3 dan nomor 4 dan yang seterusnya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.